Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathil Mu'in rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin radhiyallahu ankum. Kita masih pembahasan dalam hal adab qada'il hajah. Adab-adab tata cara atau etika kita membuang hajat. Ketika buang hajat itu apa saja yang harus kita perhatikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan apa saja yang kita lakukan sampai-sampai dalam masalah ini juga dijelaskan secara tuntas, secara mendetail. Kemarin sudah bagaimana kita mendahulukan kaki kiri, sebaliknya kita ketika masuk masjid. Ketika kita mau masuk ke khola, WC lah kalau sekarang ya, itu mendahulukan kaki kiri. Kemudian keluarnya mendahulukan kaki kanan. Dan jangan lupa ketika kita mau masuk khola, mau masuk WC, kan disunahkan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan lupa kalau memang nanti di dalam kamar mandi atau di WC itu kita mau buka aurat kita karena mau mendatangi hajat, buang air. Jangan lupa baca Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa. Nah, kemarin sudah sampai situ. Maka kata musannif ini wa yunahhiya ma alaihi mu'azzam. Wa yunahhiya lan den sunataken yen to nyingkiraken sapa wong sing qatil hajah. Nyingkiraken mak ing perkara-perkara alaihi kang tetep iku ing atase ma mu'azzamun utawi perkara kang diagungaken. Nyatane ma ming Qur'anin saking Qur'an. Wasmi nabiyin lan asmo jenenge Kanjeng Nabi. Jenenge Nabi lah pokoknya yang mu'azzam. Au malakin utawa jenenge malaikat. Walau mustarokan senajan anane jeneng iku jeneng sing mustarok, artinya sekutu. Bisa itu nama sebagai nama Allah, sifat Allah, asma Allah min asma'il husna. Atau bukan mustarok, karena asma'ul husna atau asma-asma Allah itu ada yang asma mustarok, ada yang asma ghair mustarok. Artinya mustarok itu apa? Mustarok itu bisa saja itu dipakai oleh manusia, nama itu. Nama itu bisa disandang oleh manusia. Contohnya seperti Aziz. Artinya Aziz itu kan mulia. Mulia. Dan Allah juga memiliki asma Al-Aziz. Ya, memiliki asma Al-Aziz. Kemudian banyak, itu salah satu contoh. Kayak Al-Aziz, terus apa lagi? Banyak itu. Misalkan kayak Rasulullah itu namanya Ahmad. Misalnya Ahmad itu banyak sekali namanya Ahmad. Jadi namanya Nabi yang ada 201 misalnya itu
Itu kan ada yang namanya khusus Nabi, ada yang nama tidak Nabi misalnya. Ada orang namanya Mustafa, misalnya. Ada namanya Mustafa misalnya. Atau siapalah katanya. Banyak itu artinya nama yang disandang oleh Nabi dan bisa digunakan oleh orang lain. Namanya mustarok. Nama Allah juga misalnya tadi Al-Aziz ya misalnya atau apa Ra'ub misalnya. Misalnya atau apa itu. Pokoknya yang bisa disandang oleh bisa dipakai oleh manusia, bukan Allah. Nanti itu di dalam bab masalah nama aiman, ya, aiman sumpah lah istilahnya. Itu nanti ada beberapa bagian daripada asma Allah yang khas, ada asma Allah yang bukan khas, mustarak. Ketika bersumpah kemudian nama itu khas, khusus Allah, maka labas, maksudnya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau bersumpah dengan nama yang itu digunakan itu sebagai nama Allah dan juga bisa digunakan oleh makhluk manusia. Ini yang kemudian ada beberapa pendapat ulama. Nantilah di bab Aiman itu ada ini penjelasan ini. Yang jelas ada beberapa asma Allah yang mustarok bisa digunakan oleh artinya umum soalnya artinya umum. Artinya itu umum. Jadi kalau misalkan mulia kita sandangan kepada orang-orang itu mulia. Karena Nabi misalnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kan statusnya juga makhluk, tapi bersifat rauf, bersifat rahim, bersifat apa itu karena isim-isim ini atau kalimat-kalimat ini adalah mustarok. Ini dalam bahasa Arab itu ada penjelasan-penjelasan hal yang seperti itu. Makanya kita harus paham. Tapi kalau lakukan Allah, ada orang namanya Allah. Jadi nandingnya Allah atau bagaimana misalnya. Ya, misalnya Al-Jabbar. Oh, namanya Al-Jabbar misalnya. Ya, ini kacau. Makanya namanya yang khos-khos itu billahi subhanahu wa ta'ala jangan sampai ditirukan. Jangan sampai diturukan. Tapi kalau yang nama-nama itu bisa disandang oleh orang lain, bukan Allah maksudnya, mustarok istilahnya, maka boleh, nggak apa-apa. Nah ini nama, walaupun itu nama Allah yang mustarok, atau nama Nabi yang mustarok, itu hendaknya kalau kita mau buang air, masuk WC, maka singkirkan, jangan dibawa. Itu maksudnya. Singkirkan, menyingkirkan di situ sesuatu yang seharusnya diagungkan. Seperti Quran, ini jangan dibawa. Kemudian nama Nabi, atau nama malaikat, malaikat Jibril. Di situ ada kertas tulisannya malaikat nama-nama malaikat yang agung, yang diagungkan. Walaupun nama itu mustarak. Itu mustarak itu tadi penjelasannya. Kak Aziz, ini kalau lafat Aziz wa Ahmad. Itu kan banyak orang yang namanya Ahmad misalnya. Terus sifatnya orang itu Aziz misalnya. Tapi ada syaratnya mustarok itu tidak boleh dibawa ke dalam kamar kecil apa namanya buang air itu ingkusida lamun konten sejo bihi kelawan mustarok isi mustarok opo muazzamun perkara kang diagungaken. Jadi kalau memang itu nama-nama yang mustarok tadi penjelasannya itu sebaiknya disingkirkan jangan ikut masuk ke WC. Tapi kalau memang mustarok nama itu mustarok tapi nama yang memang tujuan namanya Ahmad tapi yang tertuju adalah Rasulullah misalnya. Atau Al-Aziz, Al-Aziz itu apa? Aziz. Bukan ada alnya, enggak ada alnya kalau ada Al-Aziz itu identik dengan Allah. Al-Aziz itu tapi kalau Aziz beda. Nah,
Aziz itu artinya yang mulia. Nah, kalau ini aziz bukan al-aziz, bukan. Aziz itu mustarak, bisa disandang Nabi, bisa dia bisa dipakai siapalah itu bisa. Itu kalau tujuannya yang ungkusida bihi mu'azzam. Kalau memang yang dituju itu ini asma yang dituju adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, maka tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi, maksud di WC itu. Ini karena, nah terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dituju itu adalah Ahmad itu namanya Nabi atau Aziz itu namanya Nabi misalnya. Nah maka sebagaimana yang pernah dijelaskan itu secara mutlak. Ya, secara mutlak kalau misalnya apa tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu ini yang dimaksud itu bagaimana, maka kita tahu yang nulis siapa yang nulis. Yang nulis itu maksudnya apa? Yang nulis itu maksudnya apa? Kalau yang nulis itu maksudnya yaitu Nabi ya boleh. Masya Allah. Dan ini juga ada penjelasan dari apa? Al-Aziz ketika tadi saya bukan Al-Aziz itu identik dengan kalimat Allah. Tapi oleh Syekh Bakri itu dijelaskan bahwa Al-Aziz itu isim mustarak bainallah wa baina ghairihi. Karena lafat Al-Aziz itu disandang oleh Allah dan juga dikatakan dalam Al-Quran Imra'atul Aziz ketika ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Waliyu Misr. Imra'atul Aziz fakana itu seperti apa surat Yusuf. Maka kalimat Al-Aziz itu juga kalimat mustarok. Kata beliau ini atau mustarok. Nah, kalau mustarok seperti ini maka tidak boleh tadi. Kalau memang dituju bahwa itu adalah nama termasuk nama yang diagungkan. Untuk mengetahuinya ya tinggal siapa yang nulis tadi. Siapa yang nulis. Kalau misalkan tidak diketahui ya paling baik ditinggalkan nama-nama yang seperti itu. Kita ihtiyat. Kita ihtiyat. Malah nanti seandainya ada nih sebenarnya adab-adab yang seperti ini itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika mau ke khola, mau buang hajat, beliau selalu mencopot cincinnya. Cincin Rasulullah itu bertuliskan 3 baris. Baris yang pertama Allah. Baris yang kedua Rasul. Baris yang ketiga Muhammad. Nih, jadi Muhammad Rasulullah. Ini cincin yang terukir di cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi makanya cara penulisannya pun beda. Ketika Nabi Muhammad cincinnya itu 3 baris, Muhammad paling bawah, nama ini sater ini tulisannya, tulisan Muhammad, di tengah-tengah di atasnya itu tulisannya Rasul, di atas itu Allah. Ini sebagai pelajaran sebenarnya dalam kita menulis atau apa saja, hal yang paling agung itu harus didahulukan. Jangan sampai kita menulis Muhammad di atas, Rasul di bawah, Allah di bawahnya lagi. Ini pendidikan. Pendidikan. Nabi menulis secara itu Muhammad, ya, mau di cincinnya tulisannya Muhammad, kemudian Rasul, kemudian Allah. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad tidak lepas dari yang namanya makhluk.
Dari sebuah nama Muhammad, beliau diangkat menjadi Rasul. Tamam. Setelah Rasul, kemudian di atasnya lafaz Allah. Jadi seolah-olah bahwa Nabi itu adalah perantara kita dengan Allah. Nama Muhammad di paling bawah ini menggambarkan sebagai makhluk. Di tengah-tengah ada kalimat Rasul. Rasul itu artinya apa? Utusan. Kalau utusan berarti beliau adalah perantara antara kita dengan Allah. Makanya ditulis Muhammad Rasul, ini sebuah tulisan, tapi pelajaran yang sangat berharga. Terus lafaz Allah Jalalah itu hendaknya di atas, jangan di bawah. Ini yang biasa tukang nulis-nulis tulisannya bagus dan lain-lain misalnya. Jangan sampai kemudian kalimat Allah malah di bawah. Ini tata keramanya, tata caranya. Karena Rasulullah cincinnya itu apa namanya? Eh, bertuliskan 3 kalimat, 3 baris. Nah ini kalau mau buang hajat, beliau selalu mencopot cincinnya ditaruh, nggak ikut masuk. Ini. Nah, menyangkut ini kalau menurut ulama-ulama seperti Al-Imam Asy-Syarbini misalnya mengatakan bahwa adab ini seperti ini tidak membawa hal-hal yang diagungkan ke dalam WC atau tempat kita buang air. Ini adalah sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah karena minal adab. Tetapi menurut Ibnu Salah pernah menjelaskan bahwa Al-Imam Ibnu Salah mengatakan bahwa kalau beliau mengatakannya itu wajib. Walaitahum qalu biwujubihi kata Imam Ibnu Salah harapannya jangan sunat tok. Barangkali wajib lebih tepat itu wajib karena nanti kalau memasukkan sesuatu yang diagungkan kemudian di tempat yang semestinya itu tidak dibawa ke situ namanya penghinaan. Namanya penghinaan merendahkan. Maka sebaiknya wajib istilahnya. Ini menurut Imam Ibnu Salah. Dan menurut Imam Ad-Ra'i, beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat itu kata beliau tahrimu idkhalil mushaf. Haram memasukkan mushaf atau seperti mushaf ke dalam WC. Kalau menurut beliau. Masya Allah. Kalau menurut beliau. Jadi hukumnya macam-macam. Oleh karena termasuk hal yang haram lagi, tidak boleh lagi, kata beliau, yaitu kalau misalnya, itu kalau memang tidak ada darurat, ya kalau darurat sudah beda lagi. Karena itu babnya bab takrim, kita harus mengagungkan. Sesuatu yang aku harus kita agungkan. Kalau sampai memasukkan itu ke dalam WC atau tempat buang air, maka termasuk kita berarti tidak mengagungkan. Ini kata Imam Ad-Ra'i. Jadi ini harus diagungkan. Jangan sampai malah merendahkan dengan memasukkan itu ke dalam WC. Al-Imam Asnawi beda lagi. Kalau Imam Asnawi itu kata beliau, wa kamalu mahasinis syari'ati tahrimu baqa'il khatam alladhi alaihi dzikrullahi fil yasar halal istinja'i. Kata beliau, termasuk sempurna daripada syariat yang baik, kebaikan syariat, sempurna kebaikan syariat adalah haramnya cincin yang ada ukirannya mu'azzam, asma mu'azzamah. Sesuatu yang diagungkan, ada namanya Allah, ada namanya Muhammad. Ditaruh di jari kiri dan kemudian tangan kiri dibuat untuk cebok. Hati-hati. Nah,
cincin yang cincinnya itu ada asma, mau terukir atau tertulis asma mu'azzamah, lafaz jalalah. Kayak tadi yang disebutkan nama Allah, nama nabi, nama malaikat, nama Allah. Ditaruh di kiri, kemudian dibuat cebok. Ini termasuk haram kata beliau. Tapi kemudian oleh ulama, apa yang dikatakan oleh Imam Asnawi, maksudnya itu kalau memang itu nanti bisa terkena najis karena dia dibuat cebok. Takutnya kalau ada terkena najis terkotori dengan najis. Makanya apa namanya oleh Al-Imam Al-Bakri itu juga apa yang dikatakan oleh Imam Adro'i tadi itu juga dimaksudkan adalah kayak kan haram menurut beliau memasukkan mushaf tadi itu mahmulun ala tanjisi artinya itu jika memang dikhawatirkan akan bisa menajiskan menjadikan najis karena dibuat cebok atau tersirat apalah itu maksudnya yang sifatnya najis maka haram. Ini menurut Al-Imam Al-Bakri ditafsiri seperti itu. Tapi ini semuanya terlepas dari itu adalah adab, akhlak, tata krama bagaimana kita makanya diatur semuanya. Hati-hati ini, hati-hati. Nah, kemudian HP. Nah, HP kan, nih HP. HP itu kan kadang-kadang di dalamnya ada mushaf. Ada kalimat yang ini apa namanya? Kadang-kadang backgroundnya ada asma Allah misalnya. Ini jangan dalam keadaan terbuka ada tulisan terbuka apa tulisan terbuka jadi backgroundnya terbuka ya nggak tertutup di bawah masuk. Nah ini jangan kalau mau masuk ke sana ya babnya ditutup backgroundnya supaya tidak terlihat itu supaya tidak terlihat karena nanti takutnya akan masuk dalam kategori ini. Kemudian mushaf juga sama mushaf itu ya seperti itu makanya apa namanya HP ya hati-hati kalau memang di dalamnya ada mushafnya atau apanya ya paling tidak kalau misalnya kita ta'ziman dengan al-mushaf yang ada di HP paling tidak ya meskipun ini hukumnya ada apa banyak ulama berbicara atau menjelaskan tentang masalah ini yang penting satu niat kita adalah ta'zim mushaf ini yang paling penting ta'zim mushaf kita mengagungkan bahwa mushaf itu agung, nggak boleh sembarangan. Itu yang paling penting yang kita kadang-kadang nggak perhatian tentang ini. Sehingga kita merasa ini mushaf yang ada di Quran, di HP atau nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita nggak ada takzim dengan mushaf. Ini jangan. Yang itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, kalau memang itu nanti ditinggal khawatir hilang dan lain-lain, tutup, dimatikan. Jangan sampai dibuka mushafnya atau tadi background yang ada nama Asmaul Jalalahnya, ada Asma Mu'azzamah. Jangan ditutup atau dimatikan. Karena nanti kalau sudah dimatikan, ditutup, berarti kan dia tidak membawa apa yang dimaksud adalah bawa HP. Tapi meskipun demikian, kalau memang tidak ada aral apa-apa, ya HP jangan dibawa apalagi sampai main HP di dalam. Ini malah yang dibaca nanti keluar Quran, nanti ada, nah ini yang bahaya itu, nggak ada ta'zimnya sama Quran. Yang penting kita ada ta'zim di hati kita kepada Al-Qur'anul Karim atau asma-asma yang mestinya kita harus mengagungkannya. Nih. Wayaskuta lan disunakan opo yento meneng sapa qadil hajat. Menenge halak di kharijin ing dalam
tingkah metune perkara kang metu. Walau an ghairi dzikrin senajan omongane iku saking sakliyane zikir. Wa fi ghairi halil khuruji lan ing dalem liyane tingkah metune perkara kang metu. Nah, ini masyaallah. Ya, wala an dzikrin saking pikiran. Ini juga kita hendaknya sunnah hukumnya. Tidak ngomong, tidak ngomong alias diam. Kata beliau dijelaskan wa yundabu alla yatakallama kharij hala khurujil kharij. Tidak berbicara saat itunya keluar, ya, kotorannya keluar, hendaknya tidak berbicara secara mutlak. Baik itu berupa zikir atau tidak zikir. Ketika keluar, tidak berbicara. Baik zikir atau lain zikir. Karena ada larangan soal ini, kata beliau. Tapi kalau misalnya ada orang gitu kemudian wahing. Wahing itu bersin ya, bersin. Maka bersin kan dia disunahkan apa? Membaca alhamdulillah kan. Terus nanti kalau yang mendengar membaca apa? Yarhamukallah misalnya. Nah ini dalam keadaan seperti tadi kemudian dia bersin, maka bagaimana? Membaca alhamdulillahnya cukup di hati saja. Jangan wajing lagi itu terus kemudian alhamdulillah. Nah, ini jangan. Itu di dalam cukup di hati. Cukup di hati saja. Nah, ini juga seperti juga misalnya orang yang sedang berhubungan suami istri, kemudian wahim, maka jangan sebaiknya itu diam. Kalau ada seperti tadi, ya apa namanya, jangan diomongkan di dalam hati. Masya Allah. Nah ini kata beliau, zikiran, salah satu zikiran yang kita tidak mengucapkan suaranya, tidak ada zikiran dalam hati, tapi kita ini mendapatkan pahala, kecuali dalam hal seperti ini. Kata beliau. Jadi kalau misalnya kita zikiran di hati, pikiran di hati itu kita akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ini seketika ini kita di dalam kamar mandi, dalam keadaan di WC itu ya, dalam keadaan itu kan kita nggak boleh omongan. Kalau seandainya kita bersin, ketika bersin kemudian membaca alhamdulillah, kan mestinya kan begitu. Tapi karena ini di dalam WC, zikirannya baca alhamdulillahnya di dalam hati. Ini kita akan mendapatkan pahala kata beliau wa yusabu alaihi wa laisa lana dzikrun qalbiyun yusabu alaihi illa hadza. Nah ini. Jadi zikir di dalam hati tidak ada yang diberi pahala kecuali dalam keadaan yang seperti ini tadi. Nah, kemudian kalau misalnya tadi orang yang sedang buang hajat, buang air, kemudian wahing, dia kan tidak membaca alhamdulillah. Terus orang yang mendengar gimana? Disunahkan membaca yarhamukallah atau tidak? Nah, ini kan persoalan nih. Jadi kalau misalkan tadi orangnya tahu nih kalau pas wahing atau apa bersin itu tidak disunahkan bagi dia membaca alhamdulillah. Kalau tidak disunahkan maka bagi orang yang mendengarkan dia saat bersin maka bagaimana? Tidak disunahkan. Tidak disunahkan membalas yarhamukallah. Kenapa? Karena syarat kita membalas yarhamukallah kalau memang yang bersin itu membaca alhamdulillah.
Kalau yang bersin membaca alhamdulillah, kita disunatkan disunahkan bagi kita membaca doa kepada dia, yarhamukallah. Tapi karena dia tidak membaca yarhamukallah, hanya di hati saja, maka kita tidak dituntut untuk membalas, untuk mendoakan dia. Nah ini. Tapi kalau misalnya dia ngomong wajib pada itu kemudian membaca, tapi dengan gerakan lisannya saja tanpa keluar suara misalnya. Tanpa keluar suara. Bahkan dirinya sendiri juga tidak dengar. Pokoknya komat kamit lah istilahnya. Tapi nggak ada suaranya sama sekali. Dirinya sendiri juga nggak dengar, maka nggak apa-apa. Maka nggak apa-apa. Fala karohata. Tidak makruh. Boleh. Gitu. Nah, ini ada persoalan. Misalnya ada orang lagi di kamar mandi. Itu lagi asik-asiknya di kamar mandi. Ada orang lewat. Takut nanti ketok pintu kan ganggu. Atau tahu-tahu nyerobot. Masuk tahu di dalam ada orang apa enggak. Kan kadang suka terjadi tuh. Ya kan? Kadang suka terjadi. Tahu-tahu nyerobot masuk padahal di dalam ada orangnya. Maka yang ada di dalam itu kemudian apa namanya tanah tuh, dehem ya apa nama bahasa Indonesia-nya itu? Ya dehem pokoknya gitu loh apa namanya. Apakah ikut juga termasuk ngomong? Nah ini kan tadi nggak boleh ngomong. Apakah ketika dia khawatir begitu kemudian dia gitu supaya dia tahu kalau di dalam itu ada orangnya supaya tidak nyerobot. Nah, ini kata beliau, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu dikatakan termasuk ngomong al-kalam karena keluar suara. Pendapat yang kedua tidak termasuk ngomong gitu. Nah, pendapat yang kedua ini al-aqrab. Al-aqrab artinya pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Karena nyatanya namanya dehem itu bukan kalam, bukan ngomong. Yang pertama. Yang kedua, memang ada tujuan supaya tidak diserobot orang masuk. Dan itu sebagai penjagaan diri supaya tidak ada orang masuk. Maka tidak apa-apa, tidak termasuk ngomong. Itu yang dilarang tadi, tidak. Itu. Nah, ini sebagaimana kalau misalnya orang lagi kemudian ada tahu memberitahu orang yang mau jatuh ke sumur, yang mau terjerumus atau mau jatuh kemana, akhirnya kita, oh gitu, nggak apa-apa. Itu karena darurat itu, karena ada hajat. Hajat apa? Yaitu untuk menyelamatkan orang, maka tidak apa-apa. Ya, karena ini fikih. Jadi hal-hal yang bersifat darurat atau bersifat wajib ini adalah adab. Kalau ada yang wajib yang harus kita tolong, maka tidak apa-apa. Kita ngomong nggak apa-apa kalau untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan orang misalnya atau orang kebakaran atau mau terjun ke sumur atau macam-macam mau digigit ular itu kan misalnya maka dia betul oh itu ada ular jangan itu untuk menyelamatkan orang maka tidak apa-apa boleh hukumnya boleh ini fikih ini fikih jadi ada paduan di antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan kita harus tahu secara terperinci demikian. Di sini insya Allah nanti kita lanjut kembali. Mudah-mudahan barokah, manfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.